Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Rolex YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan di depan gue sekarang udah ada dua buah TWS dari brand Echmic Indonesia. Yes, untuk pertama kalinya ya mereka ngerilis produk lini terbaru mereka setelah Echmic kan biasanya bikinnya kayak power bank, kabel-kabel gitu sama charger. Ini pertama kalinya mereka ngerilis earphone, dan earphone-nya nggak main-main, langsung bikin TWS. Wow, so yes, kita bakal unboxing di video kali ini. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, so ini dia guys, Echmic GamePods. Kita dikirimin dua buah sampel buat kita cobain, dan ada dua warna ya. Kayak warna yang satu ini warna abu-abu, yang kanan ini warna biru tua atau biru navy. Nah, gua coba kasih kalian lihat lebih dekat ya. Secara desain, ini dia case-nya kayak ini gaming banget ya. Ada lampu-lampu LED di case-nya, di TWS-nya juga ada lampunya gitu kecil ya. Dan secara desain sendiri nih TWS-nya kayak mirip sama AirPods Gen 3 kali ya. AirPods 3 yang modelannya masuk, dan itu juga menurut gua nyaman banget dipakainya karena dia juga bentuknya pas di telinga, dan gua rasa ya ini ya mungkin ngikutin ke arah kiblatnya ke sana biar mendapatkan comfort yang juga enak. Dan di atas kalian bisa baca namanya GamePods ya, wireless Bluetooth earphone dari Echmic. Dan di sini ada fitur-fiturnya, ada Bluetooth 5.0, ada Smart Touch, ada sensor mungkin ya, dan ada IPX4 waterproof dengan baterai 12 jam untuk playtime. Tapi case-nya nggak ditulis nih berapa, berarti lama juga ya baterainya ya. Nah, kalau kita cek ke bagian belakang ada spek-spek lengkapnya nih. Pertama, Bluetooth versi tadi sama, standar A2DP dan lain-lainnya. Frekuensi range 2,4 GHz sampai 2,480 GHz. Kayaknya salah nih. Mungkin dia mau kasih tahu 20 Hz sampai 2480 GHz, tapi ya nggak tahu deh. Nanti coba gue double check lagi ke Echmic. Signal distance 10 meter, standar Bluetooth, playtime, talk atau playtime 5 jam, dan earphone capacity-nya ada baterai 30 mAh, charging-nya 1,5 sampai 2 jam dengan charging voltage 5 volt. Dan ini dia design by Echmic 1 Pro Group ya, made in China. Ada QR-nya juga, mungkin kalian kalau pengen cek silahkan, nanti gue akan coba cek juga. Oke, so itu tadi untuk TWS-nya. Nah, sekarang kita buka aja langsung dua-duanya ya, warna silver sama warna birunya. Nah, untuk warna silver sebenarnya gue udah coba duluan guys kemarin karena gue penasaran ya. Ini kalian bisa lihat, nanti kita lihat lebih dekat. Gue pengen lihat yang warna biru nih sekarang karena kelihatannya menarik nih birunya. Gue simpan buat sekarang video ini biar lebih seru gitu. Warna birunya. Gila. Oke, kita lihat coba sama-sama ya. Nah, ini dia, jadi warna biru sama warna silver, abu-abu bisa dibilang. Dan kalau gue lihat tuh dari box tuh kayak warnanya tuh rada-rada mirip ya. Mungkin karena printing dari boxnya ini juga warnanya agak gelap gitu kan. Jadi warnanya kurang begitu terlihat bedanya. Tapi ternyata setelah kita lihat ke dalam nih, barulah kita bisa melihat sebenarnya ya. Cakep juga. Oke, sekarang kita keluarin dulu aja. Nah, ini dia untuk case dan earbuds-nya, gaming banget ya, kalian bisa lihat ya. Nah, di sini dia pakai bahan yang gua tuh pikir ini tuh metal tuh. Pertama-tama gue pegang kayak wah, kayak solid banget. Buka tutupnya juga enak ya. Gue pikir metal, ternyata habis gue rasa-rasa lagi ini plastik ternyata. Tapi plastiknya berarti yang kualitasnya bagus. Dan kalian bisa lihat yang di depan ya, lampunya ya. Tuh, bergerak begitu. Dan desain case-nya juga unik banget. Kalau gue geser-geser kalian bisa lihat ya. Dia tuh ada kayak garis-garis segi 6, jadi bisa dibilang ini dibilangnya ya. Dan nanti ada fitur unik dari case ini yang nanti gue akan tunjukin ke kalian. Tapi sekarang kita lihat dulu aja sekadar lewat. Nah, di bagian belakang case-nya ada tombol ya. Jadi kalian bisa tombol ini. Ini mungkin untuk ngecekin baterainya karena pas gue tes untuk pairing itu nggak bisa, mesti kita pairing dari earphone-nya langsung. Dan bagian bawah ini ada USB-C charging ya untuk ngecas si TWS-nya. Dan sayangnya ini masih belum ada wireless charging katanya Echmic. Mungkin nanti di next generation-nya kalau oke nih bakalan dimasukin juga. Oke, sip, itu tadi untuk yang silver sama yang biru nih sekalian lewat nih. Nah, yang silver udah gue cabut. Ada merek Echmic-nya, ketutupan sama isolasi. Nah, di bagian belakangnya ada tombol untuk pairing-nya juga sama. Bagus yang mana nih guys menurut kalian? Warna biru atau warna silvernya? Abu-abu gitu. Let me know in the comments below. Oke, sip, itu tadi. Sekarang kita cek ke bagian bawah. Oke, bagian atas ada kabelnya USB Type-C. Nice banget. Earphone TWS sekarang sudah harus semua USB Type-C ya.
Untung aja nggak micro. Dan kita lihat di bagian bawah, itu aja cuma ada kertas manual. Di sini kalian bisa lihat semua udah bahasa Indonesia karena ini produk dari brand lokal ya. Brand lokal Acmic itu kan brand Indonesia, dan di sini tertulis lengkap nih ya. Oke, ya waktu siaga. Oke, pemutaran musik sekitar 5 jam, pengisian daya 2 jam, waktu siaga earphone 50 jam tanpa case dan 150 jam dengan case. Jadi case-nya nggak dikasih tahu sih. Oh, kapasitas casing case itu ada 300 mAh di sini ya. Tertulis nih di sini nih. Kalian lihat nih ya. Jadi dia bisa ngisi kurang lebih 10 kali. Kalau di kiri kanan 5 kali. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin sekitar 25 jam lah. Total-total ya sama si earphone-nya. Oke, petunjuk penggunaan juga ada di sini. Nah, kayak gue bilang tadi, dia menggunakan model yang kayak AirPods 3. Jadi kemungkinan besar dia pakai sensor yang nanti juga sama, nanti kita coba. Dan terakhir ada pengingatan aja. Menghubungkan perangkat. Ada juga untuk pairingnya, tinggal diikutin aja. Aktifkan pairing pada earphone, lalu masukkan ke Bluetooth. Nah, sekarang kita langsung aja lihat ke TWS-nya. Oke, ini dia Acmic GamePods. Sekarang kita coba buka aja ke dalam dan look at that. Ini dia untuk TWS-nya. Nah, itu ada lampunya, harusnya cuma nggak hidup ini ya. Nanti coba kita lihat. Mungkin dia belum pairing, nanti kalau udah ke pairing biasanya, nah itu dia. Itu menandakan kalau dia lagi masuk ke mode pairing ya, ada kedip-kedip itu 2 kali. Jadi ada indikator yang lumayan ngebantu sih bisa dibilang ya kalau kita pakai earbuds ini. Jadi sekarang gua akan coba pairing dulu aja ke HP gua akan coba pairing ke Android, ke Google Pixel 6 karena sebelumnya gua udah pernah pairing ke iPhone. Nah, kalau kalian cek langsung keluar, wah banyak banget device Bluetooth di studio US Indotech. Jadi kita coba pairing aja ke GamePods nih sambil gua pakai. Dan sudah terhubung. GamePods 100% aktif. Nah, di sini kalian bisa cek ya, di sini ada HD audio, AAC berarti formatnya dia kompatibel dengan AAC. Jadi harusnya kalau dikonekin ke iPhone juga nggak masalah. Ada phone calls, media audio, dan lain-lain. Itu untuk settingan dasarnya. Sekarang gue pengen iseng nih ngecekin ke developer setting. Jadi kalau kalian pengen ngecek kalian punya earphone itu bisa format apa aja, kita bisa cek di Android itu lewat si developer setting tadi, developer options. Nah, di sini kita bisa langsung scroll aja ke bawah ke bagian Bluetooth-nya. Networking. Nah, ini dia nih. Jadi di sini ada ya Bluetooth AV-CRP, ada Bluetooth MAP, HD audio, dan kodeknya nih kalian bisa klik nih. Kalau kalian klik, nah dia ada pilihan kodek SBC dan AAC. Jadi dia nggak kompatibel sama aptX, nggak kompatibel juga sama LDAC. So ya it's pretty clear karena memang earphone ini juga dari segi harga affordable ya. Jadi yang ditawarkan tadi 2 biar bisa kompatibel sama iPhone dan juga di Android-nya tadi. Oke, nah sekarang gue akan coba tes sound, gue akan coba beberapa testing buat si earphone-nya. Tapi sebelumnya, gue pengen nunjukin kalian dulu nih. Satu trik yang menarik daripada si Acmic GamePods ini adalah di bagian case-nya. Dimana case-nya ini ya, kalau kalian lihat kan bentuknya unik nih. Dia tuh bisa berdiri miring kayak gini guys. Tuh, jadi kalian bisa vertikalin berdiri gitu. Nih, kalian bisa lihat aja dia. Jadi bisa di segala sisi, segala sudut, empat-empatnya dia bisa. Jadi ya ini unik banget sih, satu buah kayak gimmick yang keren gitu kan pas dilihat kan, jadi bisa miring nih. Kalau kalian nggak kelihatan nih depan gue taruh sedikit nih ya, jadi mungkin nanti dibikin shot close up-nya juga dari Haris yang bisa kasih detail, jadi keren banget kan kalau ditaruh di meja gitu kan kayak wah. Oke, ya udah kayak gitu gue coba testing dulu aja si GamePods ini sambil gue akan nanti share ke kalian lengkapnya seperti apa. Sip, let's go.
So, yes guys, Acme GamePods udah gue pakai, udah gue tes juga berbagai macam, mulai dari sound quality, mic, delay, dan pastinya juga di bagian gamingnya ya. Karena namanya aja udah GamePods ya, TWS ini khusus dibuat untuk gaming nih sama Acme. Nah, first of all, dari segi suara, mungkin tadi kalian barusan juga udah dengar, karakternya itu emang lebih cenderung ke bagian flat kali ya karakternya ya. Nggak bass heavy, nggak yang treble yang ngecering banget gimana. Jadi balik lagi mungkin karena ini emang fokusnya di bagian gaming. Nah, satu lagi yang gue mau mention adalah fitting nih guys. Karena TWS ini tuh buat gue sendiri dari segi fitting ini oke. Ini pas banget, since ukurannya juga kurang lebih sama ya kali ya kayak AirPods generasi ketiga. Yang kalau kita pikir-pikir ya Apple pasti nge-research itu tuh bakalan cocok ke mayoritas orang, dan emang sama gue cocok. Dari so far, so good dan nyaman banget juga dipakainya, buat itu 1-2 jam ini nggak sakit di telinga. Terus ini juga enteng banget gitu kan. Nah, perlu diperhatiin aja ini karena ukuran eartipsnya ini kan kalian nggak bisa gonta-ganti ya, nggak bisa ditambahin kayak model silikon, jadi kalau kalian nggak cocok ya bubar deh. Yes, gue pengen langsung ngebahas fitur yang menarik dari TWS ini. Jadi, Acme GamePods ini secara bentuk memang kan mirip sama AirPods 3. Jadi, awalnya gue pikir mode kontrolnya tuh kayak dicubit gitu guys. Kayak dicubit kayak di AirPods Pro atau di AirPods 3. Ternyata ini tuh beda total. Jadi, dia tuh sensornya yang ada di flat ini ya, kalau kalian lihatnya, dia tuh nggak perlu dicubit. Tapi disentuh aja, di tap aja. Dan akan ada feedback gitu di telinga, ada bunyi tek 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 gitu. Nah jadi sekali lagi cukup disentuh aja, nggak perlu dicubit ya di bagian yang flat ini. Jadi sensornya cukup kecil bisa dibilang, tapi ya kalian udah pasti tahu karena berasa nih di tap. Jadi posisinya emang sedikit awkward, tapi ya fix pasti langsung bisa. Nah, kontrol-kontrolnya juga seperti yang kalian bisa lihat di menu ini, basic seperti play, pause, next, rewind itu semuanya ada, hingga ada pilihan juga untuk game mode dan music mode dengan tap 3 detik. Nah, sayangnya belum ada volume control di sini. Nah, gue juga udah tes untuk urusan diri tadi seperti yang bilang, game, music, terus nonton YouTube, dan pas gue tes memang di game mode yang ngasih delay yang paling minimal lah. Dan pas gue tes kayak main PUBG itu emang kerasa delaynya minim dan masih playable banget. Ketika gue tes YouTube ya kelihatan mungkin sedikit ada delay, cuma pas gue tes di Android itu lancar di iPhone yang berasa kayak gitu. Dan satu lagi untuk music mode juga itu gue kerasa dia ngasih soundstage yang lebih luas gitu ya, lebih luas dikit sih, jadi nggak terlalu obvious banget. Cuma memang yang gue aneh adalah gue tes di Android dan di iPhone. Di Android itu suaranya lebih enak ketika pakai format SBC tadi. Kalau di iPhone pas AAC gue ngerasa suaranya sedikit lebih kurang gitu kualitasnya. Dan terakhir dari segi koneksi, so far gue nggak pernah mengalami masalah. Earbudsnya juga bisa dipakai salah satu doang, jadi kalian bisa bikin baterainya lebih awet. Dan so far juga gue baru cas sekali. Dan kalau kalian ngecas nih kerennya ya dia ada indikatornya gini ya, kayak ada lampu warna orange menandakan dia lagi ngecas. Dan ya ini lampunya gila banget sih. Nah, mikrofonnya gimana? Asing nggak buat teleponan? Ini gue share ke kalian hasil rekaman dari Acme GamePods. Oke, cek 1 2 3 tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Acme GamePods, dan ya suaranya oke sih, masih kedengeran buat teleponan. Jadi kalau kalian mau pakai buat teleponan ini masih cukup oke, suaranya nggak begitu jauh. Cuma emang agak berasa ada gema, gue nggak tahu emang ini dari mikrofonnya atau dari ruangan kita, tapi ya kalau lebih suaranya bakalan kayak gini. Thank you guys for watching. So yes guys, ini tadi untuk Acme GamePods, dan kalau gue bisa kasih kesimpulan sih untuk langkah pertama ya Acme masuk ke dunia TWS True Wireless Earphone, menurut gue mereka udah ngasih kualitas produk yang oke. Build quality-nya dari segi Acme ya solid banget, ini yang gue ngerasa selling point-nya banget ya. Fitur unik dari case-nya dengan lampu-lampu LED yang gaming banget, dan yang paling unik ya pastinya bisa berdiri miring kayak gini guys, bisa buat show off gitu kan ke teman-teman kalian. Dan dari segi suara ya menurut gue oke lah, not bad ya, ini selera sih. Nggak jelek tapi nggak bagus banget juga. Secara overall masih sesuai lah dengan tujuannya sebagai gaming TWS. Dan Acme GamePods sendiri juga menawarkan harga yang sangat kompetitif, yaitu di harga Rp599.000 dengan 2 pilihan warna. Kalian bisa lihat silver atau yang navy blue, dan pastinya juga ada garansi resmi dari Acme Indonesia. Gue sih demen banget sih sama tampang daripada si case-nya ini ya. Ini gaming abis, dan earphone-nya juga kayak ada indikator, walaupun pas dipakai dia nggak hidup ya lampu LED birunya.
Oke, that's it. Itu aja guys buat Acme Game Pods. Semoga videonya bermanfaat dan ini gue miringin sebentar ya. Dan share ke teman-teman kalian kalau kalian lagi nyari TWS Gaming, mana tahu ini bisa cocok. Dan like kalau kalian suka videonya, subscribe juga ke YouTube channel. Komen kalau ada pertanyaan. Dan itu aja, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and ciao. Bisa semua sisi sini. Tuh. Wih.